Bismillah. Sekarang biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Disebutkan beliau sebagai cahaya sunnah dari Unaizah. Nama dan nasab beliau. Beliau rahimahullah adalah Syekh Al-Alamah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi. Beliau lahir di tahun 1347 di kota Unaizah. Nah, bisa dibilang Syekh Utsaimin rahimahullah ini juniornya lah ya. Karena beda berapa tahun tuh? 1333 sekitar 14 tahun ya. Dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mempelajari Al-Qur'an di bawah asuhan dari kakek dari pihak ibu, yaitu Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Udamih. Kemudian mempelajari baca tulis dan hisab dan masuk ke sebuah madrasah. Beliau jadi gini, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah lahir di kota Unaizah itu di salah satu kawasan Qasim di Saudi Arabia. Nah, Syekh Utsaimin lahirnya di Saudi Arabia ya teman-teman ya. Beliau dari usia dini sudah menghafal Al-Qur'an, menghafal matan tuh seperti syair atau bait-bait dari ilmu. Jadi ilmu zaman dulu itu dibuat seperti syair, jadi dia bersusun kayak puisi, tapi sebenarnya itu ilmu. Dan itu biasa dihafal. Kalau kita kan kadang ya maaf ya, kadang ngapalin syair puisi-puisi yang nggak ada faedahnya kadang-kadang. Kalau ulama-ulama tuh syair-syairnya tuh bait-bait ini. Ada namanya Matan Alfiyah, itu ada 1000 bait, 1000 baris. 1000 baris itu tentang ilmu bahasa Arab. Banyak tuh anak-anak kecil yang udah ngapal tuh Matan Alfiyah, 1000 loh. 1000 baris dan isinya rumus bahasa Arab tuh. Dari jamak taksir, apa semua tuh ada tuh. Iya. Kayak fiil, isim, semua ciri-cirinya ada tuh di Matan Alfiyah. Nah, lalu beliau mempelajari menimba ilmu dari Syekh, nah ini gurunya nih, Syekh As-Sa'di di bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, fikih, usul fikih, ilmu faraid dan nahwu. Nah, ilmu tafsir mungkin tahu ya, tafsir Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu tentang hadis Nabi Muhammad SAW, ilmu tauhid yang kita bahas kemarin tuh, ilmu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu fikih. Nah, fikih ini bisa dikatakan praktek-praktek ibadah seperti kita sekarang ini lagi belajar fikih salat ya kan. Usul fikih. Nah, usul fikih ini adalah ilmu ini ya, terjemah-terjemah yang singkat aja, yang memudahkan, bukan terjemah secara jelas sebagaimana para ulama menerjemahkan. Jadi ini terjemah yang poin-poin aja biar teman-teman bisa bantu nginget. Kalau mau cari lebih itu bisa ada di kitab-kitab. Usul fikih. Nah, usul fikih ini usul pokok. Jadi gimana dari berdasarkan Al-Qur'an dan hadis para ulama itu menarik benang merahnya agar bisa menjadi suatu fikih atau bisa menjadi suatu amalan yang dicontohkan. Nah, karena kadang kan ada perintahnya, ada yang di Al-Qur'an, ada yang di hadis, nah lalu disatukan gitu. Dan hukum-hukumnya juga dari situ biasanya. Lalu ilmu faraid. Nah, ilmu faraid ini ilmu waris. Bagaimana anak laki-laki bagiannya seberapa, anak perempuan seberapa, dan nahwu. Kalau nahwu ini ilmu tentang bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nah, pada tahun 1372 beliau rahimahullah masuk ke Mahat Ilmi di Riyadh. Nah, ini jadi belajar masuk ke sekolah juga dan belajar pada para masyayikh seperti Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti, Syekh Abdul Aziz bin Nasir bin Rusyaid dan Syekh Abdurrahman Al-Afriki. Nah, sekarang kalau Al-Afriki yang tanya, itu dia orang Afrika apa orang Arab? Al-Afriki ya orang Afrika dong. Jadi jangan berpikir semua ulama itu pasti dari Saudi, bukan. Al-Afriki ini. Al-Bantani juga ada, orang Banten berarti. Itu siapa tuh? Imam Nawawi Al-Bantani. Oh. Tapi lain, bukan Imam Nawawi yang itu kan. Lalu pada tahun 1372 beliau rahimahullah mana lagi nih? Juga belajar kitab hadis Sahih Al-Bukhari, beberapa risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ilmu perbandingan mazhab kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah. Nah, tuh.
Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah muridnya Syekh bin Bas juga nih. Lalu beliau melanjutkan ke Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh hingga mendapatkan ijazah jamiah. Oh, S1 beliau. Beliau rahimahullah S1 nih teman-teman nih. Nah, kita yang masih Ikro 2 semangat nih biar bisa S1 dalam ilmu syar'i bisa kok. Kayak ada mahat namanya STDI di Jember, itu mengajarkan sekolah tinggi tentang S1 dalam bidang ilmu syar'i itu di Indonesia tuh. Tinggal berangkat ke Jember aja. Nah, sifat-sifat beliau nih, sifat ulama nih. Anda paling senang nih kalau baca sifat ulama nih. Beliau dikenal lembut, sabar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Selalu mengatur dan menjaga waktunya dalam setiap detik dari umurnya. Tuh, kita udah memperhatikan belum setiap detik dari umur kita? Atau kita masih ada slack jeda kosongnya? Ini detik loh teman-teman, bukan hitungan menit, bukan hitungan jam. Kadang kita ngeliat jam, ya Allah lama banget ini jam 3. Ya ampun, kapan sih jam 12? Rasanya waktu mau dibuang-buang gitu aja. Kalau ulama lain tuh, tiap detik dia tahu tuh. Antara zikir kah, atau baca Quran kah, atau baca kitab kah. Ya kan? Kalau bani rebahan gimana? Yang bani rebahan coba angkat tangan. Atau yang, Anda nggak habis pikir tuh, ada orang, roti tawar, mesisnya dibikin ngurut berbaris. Sama semua barisannya, mungkin pakai pinset kali ya. Itu berapa jam ngabisin cuma buat barisin mesis di roti. Ya Allah. Ini berbanding terbalik nih sama yang dilakuin para ulama nih. Semoga teman-teman di sini nggak ada yang ikut ini ya, nyoba-nyoba barisin mesis di roti tawar ya. Lalu beliau rahimahullah jauh dari takaluf. Takaluf ini memberat-beratkan diri, penuh dengan sifat tawadu dan akhlak yang mulia. Beliau ketika menghadapi manusia selalu menampakkan wajah yang ramah dan berseri-seri itu. Jadi kalau misalnya sesama muslim kita harus banyak senyum teman-teman. Senyum adalah sedekah. Jangan sebentar mentang-mentang pagi-pagi terus moodnya lagi nggak bagus cemberut aja, nggak bisa. Iya nih mood Anda lagi jelek nih cemberut aja deh, enggak. Kalau mood lagi jelek lawan, tetap senyum, ya kan? Keluarin kata-kata yang baik, karena ya mulut kan cerminan hati. Kalau mulutnya keluar kata-kata nggak baik, kotor, apa nggak sopan ya memang hatinya ya begitu, ya kan? Makanya moga-moga Allah jaga mulut kita dari kata-kata yang nggak baik ya. Beliau rahimahullah juga ditunjuk oleh Mufti Saudi Arabia sebagai kepala mahkamah tinggi di Ahsa. Beliau nolak tuh, dia tuh tawadu tuh, zuhud. Karena apa? Kepala mahkamah tinggi ini bukan posisi asal-asal nih. Ini posisi yang wah semua orang pasti memandang terhormat lah. Ya kan? Posisi selain raja yang terhormat nih. Nggak mau tuh zuhud aja dia. Tahu nggak zuhud? Zuhud itu lawan kata dari gemar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa zuhud itu meninggalkan rasa gemar. Ini mau dicatat boleh nih. Meninggalkan rasa gemar terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Meninggalkan rasa gemar. Jadi gemarnya yang nggak boleh, ditinggalin tuh rasa gemar. Tapi kalau punya dunia boleh, bukan berarti dengan zuhud harus miskin, harus pakai baju rombeng, harus pakai sendal lubang-lubang, mobilnya biasa aja, maksudnya mobilnya udah hancur ininya catnya gitu, biar zuhud nih zuhud. Biar anak jauh nih dari dunia, bukan. Meninggalkan rasa gemar. Gemar tuh terus ini lagi. Nah, itu yang ditinggalin. Jadi bukan berarti zuhud itu nggak boleh kaya gitu, bukan. Wah, ana zuhud nih, dia harus rombeng aja pakaiannya, enggak. Ya kan? Jadi zuhud itu meninggalkan rasa gemar terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Jadi kalau misalnya pakai mobil bagus, udah berniat dalam hatinya, ini mobil BMW terbaru nih yang ana beli dari teman ana nih, ana pakai buat datang ke kajian. Biar Anda tambah semangat, boleh tuh, bukan berarti dengan udah Anda zuhud aja lah, pakai mobil Anda yang bobrok ini yang udah tiap 100 meter didorong ini Anda pakainya biar zuhud, biar Anda jauh dari cinta dunia, bukan. Tapi kalau dengan naik mobil baru gitu terus makin semangat datang ke kajian gitu, bukan buat pamer, biar makin cepat, nggak telat, datang duluan, duduknya enak, tempatnya bagus, dekat dengan ahli ilmu, nah itu boleh.
Jadi paham ya zuhud ya, jangan salah pemahaman nih. Nah, beliau dikenal sangat gigih dalam mengamalkan as-sunnah dalam segala urusan. Nah, ini juga nih, kita harus gigih dalam mengamalkan as-sunnah. Jangan sebentar-bentar, itu kan cuma sunnah, nggak apa-apa lah. Nggak usah punya jenggot lah, itu cuma sunnah. Ya kan? Apalagi puasa nih, oh ya, sekedar mengingatkan nih, insya Allah tanggal 9 dan 10 Muharram, tanggal 28, 29, puasa Tasu'a, yaitu puasa sebelum Asyura, dan puasa Asyura. Puasa Asyura itu pada 10 Muharram, 29 Agustus. Itu puasa sunnah yang sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Jangan bilang, itu kan cuma puasa sunnah. Emang rugi ya kalau nggak makan 14 jam aja tuh selama puasa Asyura tuh rugi gitu. Enggak kan? Nah, kita harus jadi bagian depan nih mengamalkan sunnah nih, jangan kaleng-kaleng. Beliau dikenal warok dan berhati-hati dalam berfatwa. Nah, warok apalagi nih? Warok sama dengan hati-hati. Jadi kalau kata ulama, warok itu meninggalkan perkara syubhat atau perkara yang abu-abu. Abu-abu itu maksudnya gini, nggak ada sih larangannya, tapi kok kayaknya salah gitu. Misalnya apa yang abu-abu ya? Kalau rokok makruh ya. Abu-abu tuh misalnya gini, oh ada teman kerjanya di tempat yang diharamkan, dia ngasih hadiah, tapi kita nggak tahu juga dia ini punya kerjaan lain apa enggak, kira-kira kita makan apa enggak nih rotinya nih. Nah kalau berhati-hati dari perkara yang abu-abu gitu, kadang kalau misalnya dia memang kerjanya haram satu-satunya, kita nggak boleh makan hadiahnya, karena kita membiarkan mengalir darah uang yang haram, ya kan. Nah, kalau orang hati-hati nggak dimakan tuh teman-teman, rotinya gitu kan. Dan dia berhati-hati, nah itu warok tuh. Dan perkara mubah yang berlebihan, kayak misalnya makan boleh, tapi berlebihan. Ana hari ini mau wisata kuliner ke 3 tempat di Jakarta Barat. Besok wisata kuliner 3 tempat di Jakarta Selatan. Harus ke sini karena toge gorengnya begini. Itu udah berlebihan tuh. Ya kan, makan ya makan, adanya itu ya dimakan, bukan berarti niat pergi jauh buat makan. Nah itu nggak warok tuh ya, apalagi safar khusus nih, Anda mau pergi nih ke mana, ke Jogja, oh mau ngaji ya di Pogung, ada kajian banyak ustadz. Enggak, Anda mau makan bakmi Kadin di Jogja, ya Allah, terus sore pulang sama kopi yang lagi ngetren seperti film, ya ampun, biar eksis nanti bisa post di Instagram. Itu nggak waro teman-teman, itu mah bablas itu. Ya kan? Jadi kalau makan ya memang seperlunya makan. Kalau memang lagi safar, lagi ke Jogja, lagi lewat, oh ini deket nih, ayo udah mampir boleh. Tapi kalau nih lewat sini ya, di mapnya di sini, oh kita harus lewat sini nih, nanti belinya di sini, oh nanti pesennya yang cabenya begini, nanti yang karetnya dibungkus karetnya 2. Kan nggak gitu kan? Nah itu perkara mubah yang berlebihan. Dan kalau perkara syubhat, perkara yang masih samar hukumnya, yang tadi tuh, ini haram apa halal, terus ini boleh makruh apa enggak. Jadi kalau mau aman, kita hukumi ya nggak usah diambil, yang syubhat kita jauhi. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang haram adalah jelas, yang halal juga jelas, maka yang di tengah-tengah adalah syubhat. Dan sebaik-baiknya kita berusaha meninggalkannya syubhat ya teman-teman ya. Karena berusaha jaga diri kita dari hal-hal yang syubhat teman-teman. Beliau rahimahullah mendengarkan pengaduan dan permintaan manusia. Murid-murid beliau, nah murid beliau ada banyak juga nih. Syekh Abdurrahman bin Shalih Ad-Dahsyi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Ismaili, ya kan, dan yang lainnya. Metode ilmiah beliau, ini menarik nih teman-teman. Metode ilmiah beliau ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ilmu yang luas tentang syariat. Jadi dan mendahulukan dalil-dalil yang sahih. Dan Allah izinkan dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tuh mampu menghadirkan ayat dan hadis-hadis untuk menguatkan argumennya. Beliau hafal tuh. Jadi kalau lagi ngomongin riba, langsung muncul tuh ayat tentang riba, hadis tentang riba, itu semua muncul. Dan dia bisa jawab sesuai dengan dalil-dalilnya dulu tuh dibacakan sama beliau. Rahimahullah. Dan beliau sangat teliti dan hati-hati
dalam menyimpulkan, nggak sembarangan, nggak langsung, oh iya boleh, oh iya salah, oh iya benar, enggak. Dia tuh sebutin dalilnya dulu dari Al-Quran begini-begini, dari hadis begini-begini. Nah, dari pertimbangan dari ini dua nanti disimpulkan menjadi begini-begini. Nah, itu tuh beliau kalau ini. Dan nggak kayak kita sebentar-sebentar lihat contekan, ya memang gitu, ya kan? Dan beliau juga kalau bikin metode mengajarnya lain nih. Beliau tuh kalau mengajarkan dia melemparkan pertanyaan tuh, nanti diskusi sama murid-murid. Jadi orang kalau ditanya kan biasanya lebih nempel di kepalanya. Nah, tugas-tugas beliau juga teman-teman, mengajar di masjid, lalu mengajar juga di maktabah. Maktabah tuh kayak perpustakaannya atau kantornya. Lalu ada juga saking penuhnya dipindahin ke Masjid Jami di Unaizah. Tuh berarti kan ya ibaratnya kita tuh pindahin ke Masjid Istiqlal gitu ya, karena saking banyaknya yang hadir. Lalu beliau juga buat kurikulum di Mahat tuh kayak apa ya, sekolah agama lah di Unaizah tuh. Ulama tuh kalau udah ini balik lagi ke tempatnya. Di situ dia apa ya, berdakwah, sabar. Jadi dia nggak pindah tuh. Dan dia jadi guru besar. Lalu beliau juga rahimahullah mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada musim haji, bulan Ramadan, liburan musim panas. Kenapa? Karena banyak orang dari seluruh dunia datang pada musim haji, pada bulan Ramadan, dan liburan musim panas. Jadi kalau teman-teman yang pernah umroh atau haji pada waktu-waktu ini, bakal akan melihat tuh banyak ulama-ulama lagi pada ngajar semua. Mereka pada ngejar pahala tuh. Berlomba-lomba tuh mereka tuh. Ya kan? Di sela-sela tugas beliau yang banyak, beliau tetap tuh taklim, kasih fatwa, penuhi undangan keperluan mereka siang malam, ketika mukim, safar, bahkan kalau lagi ini juga sambil jalan tuh ngasih fatwa, nanti direkam segala macam teman-teman. Dan beliau juga dikasih penghargaan oleh penghargaan internasional King Faisal dalam bidang pengabdian Islam. Tuh teman-teman. Sekarang tanya sama diri kita sendiri. Kita udah ngabdi dulu belum sama Islam? Tahu aja masih kurang lebih. Gimana mau ngabdi? Gimana mau bermanfaat buat agama? Apa yang akan kita persaksikan di hari akhir, di mana anak, harta, keturunan, sama ya, anak sama keturunan. Anak dan harta, posisi, jabatan udah gak ada manfaat sama kita. Apa yang kita mau persaksikan ketika kita ditanya, apa pengabdianmu untuk Islam? Apa yang kita mau jawab? Makanya yuk, sekarang kita waktunya belajar, dalami terus ilmu, sampaikan, misalnya udah belajar nih sifat sholat Nabi Muhammad SAW, kalau ada tetangga nanya, kasih tahu, adik nanya, tante nanya, anak nanya, cucu nanya, kasih tahu. Kalau nggak tahu, buka bukunya, nggak harus kok dihafalin, tunjukin, nih di sini, sama-sama baca nggak apa-apa, ya kan? Nah, balik lagi, tulisan-tulisan beliau, banyak nih tulisan beliau nih, kalau anda baca satu-satu, yang anda ini dalam bidang akidah nih, akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu al-qaulul mufid itu artinya kata-kata yang bermanfaat, lalu akidah, lalu bidang ilmu fikih nih, risalah fi sujud sahwi, banyak nih, bidang usul fikih, udah paham ya, al-usul min ilmil usul, lalu bidang hadis, bidang lughah, dalam bahasa Arab aja nulis, dalam bidang tafsir itu sama. Jadi ulama itu kalau nulis ilmunya itu ya Allah lengkap, semuanya dia tahu. Jadi bukan ada yang spesialis, oh ini ulama spesialis muamalah, oh ini ulama spesialis hadis, ini ulama spesialis tafsir. Enggak. Oh, ulama-ulama besar zaman dulu ya, ulama-ulama kibar, ulama-ulama, oh Masya Allah, ilmunya itu lengkap. Tafsir tahu, hadis tahu, waris tahu, apalagi itu, akidah apalagi, usul fikih, bahasa Arab. Masya Allah. Memang nggak sembarangan nih, 3 ulama ini yang membuat kitab dan dirangkum menjadi buku tipis. Ini sebenarnya buku-buku mereka satu persatunya itu jauh lebih tebal dari ini teman-teman. Tapi sama penulis yang merangkum kitab ini jadi setipis ini,
dengan tujuan biar yang belajar yang masih baru-baru belajar gitu kayak kita gini nggak patah semangat untuk membahas kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Kayak di kitab ini kan nggak semuanya ditulis doa-doanya, nggak semuanya tulis variasi bacaannya. Oh iya, udah buka belum web thehabaib.com. Di situ alhamdulillah kita sudah mulai memasukkan beberapa doa-doa yang kita sedang baca ketika sholat. Dibuka ya, dan bisa di-share juga ke teman-teman, bisa di-save juga, bisa di-copy paste juga, jadi biar bisa ada pedomannya. Insya Allah nanti pelan-pelan ditambahkan. Kayaknya sekarang sampai di doa ruku deh kalau nggak salah. Insya Allah nanti terus ditambahkan. Mungkin yang di kitab ini nggak ada, ya kita bisa lihat di situ ya, thehabaib.com. Bisa follow juga tuh YouTube sama Instagramnya insya Allah. Ya semoga bermanfaat dan bisa diamalin, itu aja sih tujuannya, nggak ada tujuan yang lain insya Allah. Lalu beliau nih, Syekh Utsaimin rahimahullah meninggal di Jeddah pada tahun 1421 Hijriah dan dimakamkan di Mekah. Semoga Allah meridhoi dan menempatkan beliau dalam keluasan jannahnya. Nah, tadi kita telah membaca dari kemarin ya, 3 orang ulama besar rahimahumullah yang membuat kitab sifat sholat Nabi dan dirangkum menjadi kitab yang kita bahas ini. Selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang sifat sholat Nabi Muhammad SAW, sifat wudhu ya, maaf ya, sifat wudhu yang akan kita bahas di hari Jumat insya Allah ta'ala. Semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar, dan wudhu ini anak kasih bocoran sedikit, kalau buka keran jangan terlalu kenceng-kenceng. Nabi Muhammad SAW kalau wudhu itu bisa tuh wudhu pakai gelas kecil. Kalau mandi junub tuh, kalau kita bilang mandi wajib lah, itu pakai ember kecil. Kalau kita wudhu, ya Allah, buka keran, jos, teman datang, gimana, itu keran keluar terus tuh. Ada kan kita tahu, kalau mubazir itu ikhwanus syayatin, temannya syaiton. Gimana kita wudhunya mau diterima kalau kita kayak gitu? Ya kan? Ya itu bocoran dikit lah. Insya Allah nanti ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam wudhu yang mudah-mudahan bisa disertakan dengan sama gerakannya insya Allah. Tapi sebelumnya kita bahas juga toharoh, lalu nggak terlalu melebar sih. Kita bahas langsung ke wudhu, tapi biar tahu wudhu tuh apaan sih? Ngapain sih wudhu itu? Itu bagian dari apa sih? Gitu. Semoga Allah mudahkan untuk hadir di hari Jumat insya Allah ya. Di ini aja, dibikin reminder aja di handphone biar nggak kelewat. Karena kalau ilmu kita bahas dari awal sampai akhir, insya Allah kasih keberkahan tuh. Sayang kalau kita nggak lengkap belajarnya, lengkap lompat-lompat. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh iya, kalau mau tanya dari awal boleh ya. Jadi nggak harus pas di akhir baru nanya, nggak apa-apa. Dan kalau memang Anda belum bisa jawab, nanti Anda telah dulu, Anda lihat kitab-kitab rujukan dulu, biar lebih baik lah jawabannya dan lebih lengkap dengan dalil-dalilnya insya Allah. Sudah 8.30, mungkin sampai di sini yang bisa disampaikan. Anda tunggu mungkin berapa? 2 menit, kalau misalnya ada yang mau tanya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita langsung tutup aja, biar nanti insya Allah bisa langsung kita istirahat bagi yang baru pulang kerja. Tante Nini atau siapa ada tanya? Sudah ya? Mungkin kalau kisah ya Ana simpulkan aja, kalau memang kisah biografi para ulama bingung juga apa yang mau ditanya ya, Ana juga paham sih. Ya yang kita bisa ambil bahwa apa yang kita lakukan sekarang, belajar ini masih jauh banget kalau dibandingkan dengan para ulama besar. Dan memang kita minimal gunung itu kan dimulai dari batu kecil. Kita mulai dari sekarang membuat batu-batu kecil ini biar bisa bermanfaat, dan minta sama Allah Subhanahu wa taala biar yang sedikit ini bermanfaat, yang sedikit ini bisa diamalkan dan bisa dimudahkan untuk terus belajar. Dan dengan melihat para ulama bisa menjadikan kita untuk berusaha lebih menghargai waktu, karena nanti akan ditanya tuh masa muda kita ngapain, kesehatan kita ngapain, ya kan, waktu luang kita ngapain, akan ditanya. Nggak bisa kita cuma bilang ya anak gitu-gitu aja, nggak bisa. Oh
Tante Cinut lagi di kereta ya, Masya Allah. Ya nggak apa-apa Tante, yang penting terus belajar, jangan merasa udah tua, dan kalau semangat belajar rasanya muda aja gitu, biar makin semangat. Tapi kalau kalau apa, biar nggak mau kalah sama yang muda. Mungkin segitu aja ya yang bisa disampaikan untuk malam ini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata ya.